Michael Saylor dari MicroStrategy kembali mengindikasikan rencana untuk mengakumulasi Bitcoin. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 2 Februari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Market kripto kembali mengalami mandi darah pada awal bulan Februari ini. Dalam sebuah peristiwa yang mencengangkan komunitas global, seorang trader tunggal dilaporkan mengalami kerugian mencapai 200 juta dolar dari 3 posisi perdagangan. Kejadian ini bersamaan dengan jatuhnya harga Bitcoin yang menyentuh level 75.850 dolar, menjadi pemicu gelombang likuidasi massal pada perdagangan derivatif. Menurut data on-chain yang ada, likuidasi terbesar ini terjadi di DEX Hyperliquid, sebuah bursa derivatif terdesentralisasi biasa disebut dengan DEX yang sedang naik daun. Trader tunggal memegang 3 posisi long pada aset Ethereum, Bitcoin, dan juga Solana. Sayangnya pasar bergerak berlawanan arah dengan sangat cepat. Seluruh posisi terlikuidasi ketika harga Ether tergelincir ke level 2.225 dolar. Posisi tidak mampu menahan margin call dan akhirnya dihapus paksa oleh sistem. Kerugian yang dialami oleh trader dari 3 posisi tersebut tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam aktivitas perdagangan derivatif kripto dalam periode terbaru. Nasib malang yang dialami trader tunggal tersebut hanyalah merepresentasikan sebagian kecil dari isu yang lebih luas. Penurunan harga Bitcoin menjadi katalis utama terjadinya market crash pada hari ini, yang akhirnya menekan Ethereum serta berbagai aset kripto lainnya bergerak ke zona merah. Volatilitas ekstrim ini diperparah oleh likuiditas pasar yang tipis di akhir pekan. Menurut laporan yang ada, menunjukkan bahwa likuidasi di seluruh bursa kripto mencapai angka fantastis, senilai 2,6 miliar dolar hanya dalam waktu 24 jam. Sebanyak lebih dari 415.642 trader dipaksa menutup posisi mereka, dengan mayoritas kerugian diderita oleh trader yang memasang posisi long. Insiden dari trader tunggal ini kembali menjadi pengingat keras akan resiko tinggi penggunaan leverage dalam perdagangan aset kripto. DEX Hyperliquid tersendiri, total likuidasi tercatat mencapai 1 miliar dolar, menyumbang hampir 40% dari total kerugian global, mengalahkan bursa raksasa seperti Bybit dan juga Binance. Bagi investor retail, momen ini menjadi sinyal untuk lebih berhati-hati. Ketika paus saja bisa tenggelam, ikan kecil harus lebih waspada. Seperti yang saya selalu ingatkan kepada kalian, bahwa kalian kalau masih pemula di dalam kripto, lebih baik kalian jangan langsung masuk ke market futures. Kalian wajib belajar dulu sebelum kalian melakukan trading di market futures. Oleh sebab itu saya selalu sarankan kepada kalian semua untuk selalu berinvestasi saja di market spot jika kalian ingin lebih aman. Kalau kalian mau yang lebih berisiko, maka kalian harus belajar dulu sebelum kalian trading di market futures. Oke? Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Michael Saylor dari MicroStrategy kembali mengindikasikan rencana untuk mengakumulasi Bitcoin. Untuk detailnya kalian bisa lihat sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Solana mengalami tekanan jual lanjutan dan terkoreksi paling rendah di harga 98 dolar dalam 24 jam terakhir. Saat ini posisi Solana sudah naik di atas 100 dolar lagi ya, 102 dolar. Namun untuk harga terendahnya sempat menyentuh 98 dolar. Oke, kemudian kita langsung saja lanjut ke berita yang keempat. Menurut data on-chain yang ada, Royal Government of Bhutan mengalokasikan 100 Bitcoin ke KCP Capital. Untuk detailnya kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Nah, ini dia. Ya, oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Jim Cramer memprediksi akan terjadi pembelian agresif pada Bitcoin mendorong ke level 82.000 dolar. Untuk detailnya kalian bisa lihat sendiri di sini, tweet dari Jim Cramer. Ya oke guys, kemudian kita lanjut ke data likuidasi dalam 24 jam terakhir.
Kurang lebih ada sebanyak 148.146 trader yang dilikuidasi dan total likuidasi mencapai 384 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian sudah belajar dan kalian sudah mengerti, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Hal ini untuk mencegah kerugian yang signifikan bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Tapi jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari fundamental dari setiap aset kripto yang ada sebelum kalian memasukinya. Ketika kalian tidak yakin dengan aset kripto tersebut, lebih baik kalian jangan masuk dulu. Kalian harus tahu betul aset apa yang kalian masuki, bagaimana fundamental dari aset tersebut, apakah aset tersebut memberikan manfaat yang besar bagi dunia kripto atau tidak. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto, namun tetap ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, dimana kalau kalian buka, kalian akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini memang saya buat khusus buat kalian yang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto, namun ingin berinvestasi di dalamnya. Setelah kalian mengecek di sana, kalian akan mendapatkan akses untuk menanyakan fundamental dari setiap aset yang sudah saya share tersebut. Ya oke, kemudian kita lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 2 Februari 2026. Kalau kalian lihat di sini, dalam 24 jam terakhir Bitcoin masih terhitung mengalami penurunan sebesar 1,4%. Bahkan untuk titik terendahnya jatuh pada 1,27 M. Itu adalah titik terendah Bitcoin setelah selama setahun terakhir mengalami kenaikan ya. Oke. Dan kemudian kita lihat aset kripto yang lain selain Bitcoin juga masih mengalami hal yang sama, yakni koreksi ke harga yang lebih rendah karena Bitcoin mengalami penurunan. Hanya ada beberapa aset kripto saja yang sedang mengalami kenaikan karena fundamentalnya yang sedang melakukan upgrade. Ya, inilah kondisi market kripto hari ini di tanggal 2 Februari 2026, dan besok di tanggal 3 Februari 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.